Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Apa kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbicara tentang apa itu dunia kuantum. Ada sistem kerja bawah sadar atau disebut juga dunia kuantum yang semua mengalami. Seperti halnya contoh ketika kita membicarakan orang lain, lalu tiba-tiba orang yang kita bicarakan itu datang. Terkadang kita sering mengatakan bahwa itu kebetulan, padahal yang namanya kebetulan pasti tidak semua mengalami. Dan kejadiannya seperti itu hampir semua orang mengalami. Dan itu karena adanya dunia kuantum. Salah satu contoh lainnya seperti halnya firasat seorang ibu kepada anaknya. Terkadang ketika anak merasakan sesuatu hal yang tidak enak, seperti halnya tidak enak badan atau juga tidak enak pikiran, seorang ibu yang peka, dia akan bisa merasakan ada sesuatu hal yang terjadi pada anaknya atau ada yang tidak beres dengan anaknya. Contoh misalnya ketika Pak Nas lagi sedang ada persoalan mengenai amanahnya yang harus dibayar esok hari. Pak Nas itu tidak bisa tidur sampai jam 3 pagi. Lalu tiba-tiba ibunya nelpon, "Nak, kenapa? Ada apa, Nak?" Umi, ke Umi nelpon, ke Umi belum tidur." "Iya, Umi teringat terus sama kamu. Emang kamu kenapa, Pak Nas?" "Nggak apa-apa, Umi. Aku nggak apa-apa, Umi tidur aja." Setelah kejadian seperti itu, Pak Nas langsung berpikir, loh, ternyata ibu aku bisa tahu toh. Ibu aku aja bisa tahu, apalagi Allah yang Maha mengetahui. Nah, di situ karena adanya dunia kuantum. Padahal jarak antara ibunya Pak Nas sama Pak Nas itu sangat tidak dekat. Tapi itu bisa terjadi dikarenakan adanya hubungan di dunia kuantum. Terus contoh lainnya seperti halnya lintasan-lintasan pikiran yang ada di tanah suci. Seperti halnya jamaahnya Ustadz Nasrullah yang ketika itu sedang duduk menunggu waktunya azan Isya, dikarenakan posisi dia itu sangat berdekatan dengan Ka'bah, dia tidak mau tempatnya ditempati oleh orang lain. Makanya dia berusaha untuk tidak beranjak dari tempat itu. Akan tetapi dia merasakan haus, dan ketika itu orang-orang berlalu lalang untuk mengambil air Zam-Zam, tapi dia tidak mau mengambil air Zam-Zam dikarenakan gak mau ketinggalan tempat itu. Akhirnya dalam pikirannya, dalam hatinya, ya Allah, sepertinya enak kalau saya minum air Zam-Zam itu, ya Allah.
Lalu tiba-tiba orang yang di dekatnya itu berdiri dan mengambil air jam-jam. Lalu dikasihkanlah ke jamaahnya itu. Tiba-tiba dia kaget. Alhamdulillah, kenapa kok bisa begitu ya? Dan setelah selesai sholat isya, pulang ke hotel, lalu dia berbicara ke Ustadz Nas bahwa ada kejadian seperti itu. Lalu dijelaskanlah bahwa itu bisa aja terjadi dikarenakan adanya dunia kuantum. Karena ketika di dunia kuantum, bapak jamaahnya Ustadz Nasrullah itu memikirkan bahwa di dalam pikirnya itu jam-jam, dan energi yang sudah mengalir ke atas itu tidak bisa dinetralkan kecuali ada tindakan. Lalu energi yang dimasukkan jam-jam itu, energi jam-jam itu masuklah ke alam bawah sadarnya jamaah yang di sebelahnya jamaah itu. Ya bisa dikatakan orang itu orang Mesir, yang satunya orang Jawa, yang satunya orang Mesir. Kalau di dunia nyata nggak mungkin bisa mereka berbicara atau ngobrol dikarenakan yang satunya nggak bisa bahasa Mesir, yang satunya nggak bisa bahasa Jawa. Tetapi ketika di dunia kuantum, orang itu satu, sama, dan terhubung. Ketika energi jam-jam itu masuk ke alam pikirannya orang Mesir tadi, orang Mesir itu langsung refleks berdiri dan mengambil air jam-jam 2 gelas, yang satu dikasihkan ke jamaahnya Ustadz Nasrullah itu, yang satunya lagi diminum. Seperti halnya kayak gitu, itu adalah adanya hanya di dunia kuantum. Ketika kita menginginkan keajaiban, maka kita harus mengetahui apa itu dunia kuantum. Baik, kita lanjut. Di dunia realita kita terpisah-pisah antara manusia sama manusia yang lainnya, kita terpisah. Antara benda sama benda lainnya, kita terpisah. Akan tetapi di dunia kuantum semuanya kita satu, sama, dan terhubung. Mungkin penjelasan untuk dunia kuantum saat ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.